Waspada, KKB Papua punya kekuatan baru, rebut 5 senjata milik TNI bakal perang terbuka. Waspada, kekuatan KKB Papua atau kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kagoya masih ada. Apalagi saat ini mereka mendapatkan 5 senjata baru. 5 senjata ini hasil rampasan dari prajurit TNI yang gugur dalam insiden penyerangan distrik Mogi, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan pada 15 April 2023 lalu. Ini dikatakan Brigjen Juwinta Omboh Sembiring, Komandan Koren atau Danrem 172 PWY. Pernyataan ini sekaligus mematahkan klaim KKB Egyanus Kagoya selama ini yang menyebut berhasil merebut puluhan senjata dan ribuan amunisi dari insiden penyerbuan tersebut. Saat ini, pihak TNI terus melakukan perburuan dan pengejaran terhadap anggota KKB yang menciptakan keonaran dan kegaduhan di Papua. Untuk diketahui saat ini kelompok Egyanus Kagoya makin tersudut. Suplai makanan dan amunisi kepada mereka diputus TNI atau Polri. Karenanya banyak pihak yang menyebut perang terbuka TNI atau Polri melawan KKB sepertinya tak terhindarkan. Muncul video menayangkan Egyanus Kagoya, pimpinan KKB, memerintahkan seluruh anggotanya tidak lagi bertahan di hutan. KKB diperintahkan menyerbu markas TNI atau Polri yang ada di wilayahnya masing-masing. Perintah penyerangan ini disampaikan melalui pesan di media sosial. Egyanus memerintahkan anak buahnya untuk menembak siapapun yang menjadi target sasaran. Perintah itu terpaksa dilakukan guna merebut kemerdekaan dari Indonesia. Tembak-tembak untuk merebut kemerdekaan dari Indonesia, kata Egyanus dikutip dari akun @obrolan cendrawasih. Luapan emosi itu disampaikan Egyanus Kagoya di depan prajuritnya. Egyanus juga memerintahkan prajuritnya tidak lagi memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Menurutnya, upaya merebut kemerdekaan jauh lebih penting dibandingkan nyawa dan keselamatan prajurit. Jangan pikirkan keselamatan, rebut kemerdekaan dari Indonesia, ujar Egyanus Kagoya yang menyebut Indonesia sebagai kolonial. Untuk menyemangati mental prajuritnya, Egyanus menyebut persenjata lengkap dan canggih milik TNI atau Polri tidak pantas digunakan di Papua. Karenanya dia meyakini persenjataan yang mereka miliki saat ini bisa mengungguli senjata milik TNI atau Polri. Tantangan KKB disambut para netizen. Mereka meminta TNI atau Polri tak ragu menyikat habis KKB. Sikat bah, barang apa jadi kejar dan habisi KKB. Ada boleh jadi sniper KKB, hancurkan antek-anteknya. NKRI harga mati, tulis Denny Saputro. Sekuat-kuatnya pemberontakan OPM pasti akan hancur. Indonesia negara yang berdaulat untuk NKRI, tulis Ferry Siput. Filikim tangkap gerbongnya KKB segera. Sebar intel dan tim telik sandi untuk bisa mengetahui markas mereka. Tangkap pemimpin teroris KKB jika tidak tembak saja jika melawan, tulisnya. KKB harus dihabisi, gak usah dikasih hidup, tembak mati, kecuali yang menyerahkan diri, tulis Mimi Abi. Apapun alasannya, Egyanus Kagoya sepertinya sedang frustasi tingkat tinggi. Strategi TNI mengepung mereka di atas bukit serta memutuskan suplai makanan, menyebabkan mental Egyanus Kagoya dan prajuritnya tertekan. Tak ada pilihan lain, mereka harus turun gunung dan perang terbuka dengan TNI atau Polri. Meski dia menyadari perang terbuka ini tidak menguntungkan kelompoknya yang kalah dalam segala hal, mulai dari persenjataan, kemampuan prajurit hingga mental. Ditambah kondisi fisik mereka yang kelelahan karena terlalu lama bertahan dalam hutan tanpa perbekalan makanan. Tak ada jalan lain, mereka harus turun gunung. Jika ini terjadi, dipastikan perlawanan KKB Egyanus KKB akan berakhir. Zaman kenyang penyandang dana teroris KKB, Kapolda Papua, ada pejabat lainnya akan kita tangkap. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fakiri menegaskan anggotanya akan terus mendalami penyuplai dana ke KKB baik itu warga sipil maupun pejabat atau ASN. Dia mengatakan disinyalir banyak dana yang dialirkan untuk membantu KKB. Sebelumnya, Satgas Penegakan Hukum Damai Jartens menangkap Kepala Distrik atau Camat Kenyam, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan karena diduga menjadi pemasok senjata api dan amunisi ke KKB teroris. Saat ini penyidik masih terus memeriksa Kadistrik Kenyam MM 37 tahun, kata Matius Fakiri dilansir Antara Rabu 10 Mei 2023. Dia melanjutkan pemeriksaan terhadap MM saat ini dipusatkan Timika setelah sebelumnya diterbangkan dari Kenyam, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Fakiri menyebut ada beberapa pejabat yang terindikasi membantu KKB, khususnya membantu dana dan itu terus didalami. Mudah-mudahan para penyuplai dana ke KKB dapat segera ditangkap karena pihaknya akan menindak tegas mereka yang membantu kelompok tersebut, pungkasnya. Sementara itu, Kasatgas Damai Jartens
Kombes Faisal Rahmadani secara terpisah mengakui MM ditangkap bulan April 2023 dan kini untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Timika. Mengenai keterlibatan MM, Faisal menyebutkan ada indikasi dia menyuplai amunisi bagi KKB sehingga polisi kemudian menangkapnya. Penangkapan terhadap MM dilakukan karena sebelumnya ada indikasi keterlibatan yang bersangkutan dalam membantu mendanai KKB wilayah Enduga untuk pembelian senjata dan amunisi, kata Faisal.